Tama bertanya padanya, lalu bagaimana situasinya sekarang? Isyana menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi menurutku dia lebih seperti terlahir kembali dari nirwana. Yang menyebabkan perubahan kualitatif, kupikir ketika dia melewati bencana 300 tahun yang lalu. Dia diberi kesempatan dan diselamatkan, dan dia menunggu selama 300 tahun. Dan akhirnya menunggumu datang ke sini, setelah badai dan kilat tadi. Dia bisa dianggap sebagai makhluk beruntung yang sebanding dengan naga yang lapuk. Isyana mengerutkan kening dan berkata, hanya saja aku sangat ingin tahu lebih banyak dan itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa melewati jalan surga dan meninggalkan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri di bawah guntur surga? Tama tidak tertarik dengan bagaimana Ibu Puca meninggalkan secercah kehidupan saat itu. Tapi hanya dengan melihat bibit ini tidak bisa menahan nafas. Jika kamu mengambil ini kembali dan membesarkannya dengan benar saat dia tumbuh menjadi pohon besar setinggi beberapa meter, kamu akan menjadi ahli tiada taraf hanya dengan memetik daun dan makan setiap hari? Isyana bertanya dengan heran, Tuan Muda akan membawanya pergi? Tentu saja, Tama berkata dengan tegas, jika kita meninggalkannya di sini, apalagi aku tidak ingin berpisah dengannya. Jika dia jatuh ke tangan yang salah, atau disekop oleh orang yang tidak mengerti, bukankah itu sia-sia? Tapi, Isyana tidak tahan, dan berkata, tapi dia telah tumbuh di sini selama puluhan ribu tahun, inilah akarnya. Tama melambaikan tangannya, tidak, dia tidak tahu harus berbuat apa terakhir kali. Dia telah tinggal di sini selama 10.000 tahun dan gagal mengatasi kesengsaraan. Artinya tempat ini tidak cocok untuknya. Seseorang tidak bisa jatuh 2 kali di satu tempat, begitu pula pohonnya. Jadi dia harus pindah ke tempat lain dan kita harus menjaganya dengan baik. Isyana bertanya, Tuan, menurutmu di mana yang pantas untuk mengubahnya? Tama berkata, menurutku halaman kecil di lantai atas villa milikmu cukup bagus. Kita menggalinya kembali, dan kamu bisa menanamnya di tepi kolam air panasmu. Oke, kamu tahu cara menanam pohon teh puer, jadi aku yakin kamu bisa merawatnya. Isyana tanpa sadar berkata, pohon teh puer hanya dapat tumbuh di iklim seperti daerah ini. Tempat yang ketinggian, iklim, sinar matahari, suhu, dan kelembapannya paling cocok untuk pohon teh puer. Di vilaku terlalu dingin di musim dingin, dan pohon teh puer tidak dapat bertahan. Tama berkata, teh puer tidak bisa beradaptasi dengan tempatmu. Tapi dia bukan teh puer biasa, dia adalah ibu dari Puca, dan dia selamat dari bencana tersebut. Dan sekarang dengan aura, kemampuan adaptasinya pasti sangat kuat. Halamanmu yang lain sangat bagus, dan tidak ada yang mengganggunya pada waktu biasa. Selama pohonnya tidak tumbuh terlalu tinggi, tidak akan ada yang melihatnya. Jika dia benar-benar tumbuh lebih tinggi setelah beberapa tahun, mari kita ubah tempatnya. Kemudian, Tama berkata lagi, seandainya dia benar-benar tidak beradaptasi dengan iklim di tempat tinggalmu, kita bisa membangun rumah kaca untuknya dan mensimulasikan iklim yang sama dengan daerah di sini. Isyana berkata pelan, Tuan, kamu ingin membesarkannya sehingga kamu dapat memetik daunnya setiap hari, bukan? Tama berkata terus terang, tentu saja, menanam pohon teh berarti memetik daunnya. Bukankah menanam pohon apel hanya untuk membuatnya menghasilkan beberapa apel? Kalau tidak, apa yang kamu lakukan untuk membesarkannya? Konon benda ini bisa tumbuh setinggi lebih dari 10 meter, jadi aku tidak bisa menyimpannya sebagai tanaman hijau hanya untuk melihatnya. Apa yang dikatakan Tama sangat jelas, dan Isyana tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius, jika Tuan ingin mengambilnya kembali, aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin tahu apakah Tuan setuju? Tama berkata sambil tersenyum,
kamu hanya perlu mengatakannya. Artinya, Tuan tidak bisa lagi memetik daunnya sesuka hati. Setidaknya sampai dia tumbuh lebih besar dan daunnya lebih lebat. Bagaimana menurutmu? Tama mengangguk dengan sigap dan berkata, tidak masalah. Sejujurnya, aura di daunnya sangat kuat. Sangat murni, tapi kandungannya terlalu kecil. Aku sangat ingin mendapatkan efek yang sebanding dengan pil. Jadi aku harus sering memanfaatkannya. Ayo besarkan dia. Isyana menghela napas lega dan berkata, tidak apa-apa untuk mengeluarkannya. Itu bukan hal yang mustahil. Selama akarnya tidak terluka saat menggali, dan kamu dapat membawa lebih banyak tanah saat membuangnya. Bukan masalah besar, tapi aku khawatir jika penundaan di jalan terlalu lama. Itu akan mempengaruhi kondisinya, meskipun dia adalah ibu dari Puca. Dan sekarang sudah besar. Tama mengangguk dan berkata, baiklah. Kamu dan aku akan tinggal di sini, dan aku akan mengatur pesawat untuk menunggu di bandara. Saat pesawat tiba, kita akan mengeluarkannya, lalu langsung menuju bandara untuk terbang kembali ke Jakarta. Isyana bertanya, bagaimana dengan Victoria? Dia seharusnya sudah mencapai 100 pegunungan sekarang. Tidak apa-apa, Tama melambaikan tangannya, jangan memprovokasi dia. Biarkan dia pergi. Setelah dia pergi, kita akan mencari cara untuk meninjau rutenya dan melihat apakah kita bisa mengetahui lokasi tepatnya di pegunungan. Tama tiba-tiba berkata bahwa dia ingin pergi, dan dia tidak memiliki penyesalan apapun di dalam hatinya. Terlebih lagi, kali ini dia datang ke sini. Dia sebenarnya mendapat panen yang tidak terduga. Sebelumnya, dia berhasil mencapai batas di bawah hidung Victoria. Dan kini dia secara tidak sengaja mendapatkan tanaman muda dari induk Puca yang telah terlahir kembali. Namun, Tama mengatakan bahwa dia akan membawa ibu Puca kembali ke Jakarta, yang membuatnya sangat gugup. Awalnya dia mengira tanaman muda yang terlahir kembali dari induk Puca harus terus tumbuh di sini. Tapi kata-kata Tama menggugahnya lagi. Di bidang apapun, dia selalu mengikuti jalur kegagalan, dan hasilnya hanyalah kegagalan. Ibu dari kehidupan masa lalu Puca seperti eksperimen fisik yang berlarut-larut. Ini seperti seorang ilmuwan yang berjuang sepanjang hidupnya untuk menemukan superkonduktor pada suhu kamar. Melihat bahwa semua datanya sangat dekat, tetapi mereka tidak dapat menembus lapisan terakhir. Jika diperlukan seumur hidup lagi untuk melakukan penelitian yang salah lagi, hasilnya pasti tidak akan berubah sama sekali. Mungkin puluhan ribu tahun kemudian, Ibu Puca harus menanggung sambaran petir reinkarnasi surga lagi di sini, dan kemudian gagal melewati malapetaka lagi. Namun, pada saat itu, saya khawatir tidak akan ada Tama lain yang membantunya terlahir kembali dari nirvana. Memikirkan hal ini, Isyana menerima keputusan Tama untuk membawa tanaman muda ini kembali ke Jakarta. Dia telah tinggal bersama Ibu Teh Puer selama bertahun-tahun, tidak hanya memiliki pemahaman yang baik tentangnya, namun juga memiliki pengalaman luas dalam budidaya Teh Puer. Namun meski begitu, dia masih khawatir bahwa pemindahan bibit yang baru tumbuh secara terburu-buru akan membawa risiko kematian pada bibit tersebut. Tama melihat dia ragu-ragu seolah dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia menghiburnya dan berkata, "Nona, jangan khawatir, dia sudah mengandung energi spiritual. Dan dia pasti tidak akan mati begitu saja. Mari kita ambil dia kembali dan kembangkan dia dengan baik. Mungkin aku bisa menggunakan daun tehnya untuk membuat teh tahun depan." Isyana mengangguk sedikit, dan bertanya kepadanya, "Tuan, kapan pesawatnya akan tiba?" Tama berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menelepon untuk mengaturnya." Setelah selesai berbicara, dia langsung menelepon Devano. Sejak keduanya datang ke sini, mereka meminta Devano menggunakan jet bisnis yang disewa perusahaan. Jadi tidak nyaman untuk mengaturnya.
Karena Tama tidak menetapkan tanggal pulang sebelum keberangkatan, dan Devano tidak berani membayar pesawat untuk menunggu di Bandara Benggala. Jadi dia hanya memesan perjalanan satu arah. Pesawat kembali ke wilayah timur pada hari tiba di Benggala. Sekarang jika kamu ingin memberangkatkan pesawat, kamu hanya dapat bernegosiasi sementara dengan perusahaan jet bisnis. Perusahaan yang mengoperasikan jet bisnis tersebut segera mengirimkan jet bisnis Gulfstream yang saat ini diparkir di ibu kota provinsi C. Jet bisnis ini baru akan tiba di Bandara Besuki paling cepat pukul 8. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.